Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita hari ini Minggu 13 September 2020 di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar, transisi untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tema ibadah hari ini, diutus Tuhan untuk mengampuni dan membantu sesama, dengan firman yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pengisi pujian adalah Bapak Victor. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Pertama, pada bulan September kita memasuki bulan misi dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku, Yesaya 6 ayat 8. Di masa sulit dan kompleks selama pandemi COVID-19, misi Allah bagi dunia masih relevan dan berlaku dengan pola yang sama, melihat, mendengar, dan mengalami tantangan yang ada dalam masyarakat dan jemaat. Maukah kita dipanggil dan pergi untuk Tuhan? Selama bulan misi ini, kita akan menggumuli tema-tema terkait dengan misi Tuhan secara pribadi, keluarga, gereja, dan khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Penekanan yang kedua adalah persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat bulan September ini akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 13. Bagi Bapak Ibu jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan usul dan sarannya dapat disampaikan kepada majelis jemaat melalui telepon, SMS, WA paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan PMJ. Demikianlah penekanan warta jemaat Minggu 13 September 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita menghadap Tuhan untuk memuliakan Dia yang layak menerima pujian dari segenap alam semesta. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah
Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka pada ibadah minggu hari ini terambil dari Matius 18 ayat 22 yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Inilah jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Petrus menanyakan tentang hal mengampuni. Pada minggu ini kita diingatkan kembali bahwa untuk mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya. Berhentilah mengingat angka dan teruslah mengampuni. Memang tidak mudah untuk melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain terhadap kita. Untuk itu, kita perlu pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya pada kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Namun dalam keterbatasan dan kelemahan, kita sering gagal dalam menjalani perintah-Nya dalam hal mengasihi sesama. Marilah kita memohon ampunan dari Tuhan atas segala yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, sebagai warga gereja, kami terkadang sulit memaafkan orang-orang yang berbuat salah terhadap kami. Bahkan kami cenderung mengingat kesalahan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajari dan perlengkapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memohon ampun, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Siapa yang berpegang. Oh betapa
Saudara-saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hari perhentian-Mu yang kudus ini, kami disadarkan kembali akan cinta Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih buat pengampunan yang sudah Tuhan berlakukan tadi. Terima kasih buat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar kami dikuasai Roh Kudus, agar firman yang kami baca bukan saja kami mengerti, tapi boleh kami hidupi hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab, kita baca dari Kejadian pasal yang ke-50, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, ada ungkapan bijaksana yang bilang seperti ini. Kita disebut sebagai orang sukses kalau kita having more atau memiliki banyak, memiliki lebih. Tetapi kita disebut orang yang berbahagia ketika kita bisa giving more atau memberi lebih, berbagi lebih untuk sesama kita. Nah, banyak orang yang hanya berfokus untuk memiliki lebih, tetapi tidak pernah berpikir kalau dia mau bahagia, maka dia harusnya memberi lebih. Nah, hari ini kita mau belajar sebagai umat Tuhan, kita semua dipercaya Tuhan, diutus Tuhan untuk bisa berbagi, memberi. Sama seperti Yusuf yang di tengah-tengah kehidupannya mampu memberi atau berbagi untuk saudara-saudaranya. Ada dua hal yang Tuhan mau katakan kepada kita lewat firman hari ini. Yang pertama, untuk bisa berbagi, kita harus berdamai atau mengampuni. Yang kedua, setelah itu kita bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan, sebagaimana yang kita pelajari dari Yusuf. Saudara-saudara, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 semacam klimaks dari kisah perjalanan Yusuf. Kisah perjalanannya saudara tahu. Yusuf mengalami bagaimana sebagai manusia dia berada pada titik paling nadir kehidupan manusia. Saudara bisa bayangkan, dia dibuang, dianiaya, bukan saja secara verbal tetapi juga dengan fisik oleh saudara-saudaranya sendiri. Dalam usia yang relatif masih muda, dia terancam kehidupannya, lalu dibawa ke Mesir. Di sana jadi budak di Mesir, dan di Mesir mulai merangkak sampai menjadi orang kedua setelah Firaun di negeri Mesir yang sangat besar. Ya, saudara, perjalanan hidup Yusuf itu betul-betul seperti J gitu ya. Dia ke bawah baru mulai naik ke atas.
Nah, di dalam puncak perjalanan hidupnya ini, kemudian kita melihat ada narasi yang mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf tahu setelah ayah mereka mati, bisa jadi Yusuf akan mendendam dan membalas sepenuhnya kejahatan yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf. Kenapa saudara-saudara mereka berpikir seperti itu? Karena mereka betul-betul sudah bertindak di ambang batas kemanusiaan, apalagi ini saudara sendiri. Adiknya, saudaranya mau dibunuh. Tetapi kemudian diputuskan tidak, dibuang ke sumur, lalu dibawa untuk menjadi budak di Mesir. Bisa saudara bayangkan bagaimana perasaan Yusuf ketika sebagai pribadi dia ditolak, dia dianiaya, dia harus berdiri di atas kaki sendiri dengan segala pergumulan dan kesulitannya. Ini merupakan pengalaman hidup yang tidak mudah. Saya mengenal ada beberapa orang yang karena dilukai oleh keluarganya, oleh saudaranya, karena dia sakit hati dengan kakaknya yang berkata-kata kasar, lebih disayang dibanding dia. Kemudian sampai sekarang di usianya yang sekitar 50 tahun dia masih mendendam. Belum lama dia bercerita kepada saya kalau kakak saya datang, saya ya udah seadanya aja. Ya paling saya kasih ongkos pulangnya dan saya nggak suka dia lama-lama. Dia cerita sambil marah, sambil kecewa, dan dia betul-betul tidak bisa terima kalau ketika kecil dia diperlakukan tidak layak. Orang ini menurut saya, ya bahasa anak-anak sekarang seperti sultan. Kayaknya gak kira-kira. Tetapi dia dikuasai oleh kemarahan, kepahitan, dan itu yang mendorong dia untuk menjadi sukses. Karena dia ingin membuktikan keluarganya keliru. Nah saudara-saudara, saya menceritakan ini untuk mengatakan bagaimana pengalaman masa lalu itu bisa membuat orang menyimpan kemarahan, kepahitan, luka, kegetiran, dan itu terus dibawa sampai orang sudah tua. Yusuf punya alasan untuk seperti itu juga. Maka saudara-saudaranya kemudian berpikir, wah ini papa sudah nggak ada, sekarang dia sudah sukses dan jadi orang kedua di negeri yang kaya raya, jangan-jangan kita semua akan merana, menderita, dan dibalas kesalahannya oleh Yusuf. Lalu mereka menyampaikan pesan kalau ayahnya itu minta agar Yusuf mengampuni kesalahan dan dosa saudara-saudaranya. Saudara-saudara, yang sangat menarik adalah respon dari Yusuf. Dia mengatakan sesuatu yang menurut saya hanya mungkin bisa diucapkan oleh orang yang hidupnya di dalam takut akan Allah. Hidupnya mencintai Allah. Yusuf mengatakan seperti ini. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya, juga ketika saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Yusuf tidak sama sekali marah, tidak sama sekali mengungkit-ungkit kekecewaan, kepahitan. Yusuf betul-betul sudah berdamai dan mengampuni saudara-saudaranya. Ini bisa kita lihat di ayat 19 ketika Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Saudara-saudara, ada ungkapan tentang apa perlunya pengampunan itu harus dilakukan dengan dua tindakan. Forgive dan forget. Nah, saya tidak setuju dengan itu. Kita tidak boleh melupakan, karena kalau kita melupakan, bagaimana kita bisa memberikan pengampunan? Forget and forgive itu sesuatu yang tidak masuk dalam nalar. Apa yang mau diampuni kalau kita tidak mau mengakui kita pernah dilukai? Apa yang mau dia maafkan kalau kita tidak jujur mengatakan, aduh saya sakit hati oleh sikapmu dulu. Bukan forget and forgive. Kita harus terus mengingat, tetapi kita tidak membiarkan ingatan akan luka, ingatan akan sakit hati menguasai kita, tetapi kita memutuskan untuk forgive, mengampuni. Dan ini yang Yusuf lakukan. Dia jujur mengatakan, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat buat aku. Memang aku dulu diperlakukan tidak baik oleh kamu. Memang kalian semua keliru. Memang kalian semua jahat. Memang kalian bersikap tidak benar. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara-saudara, ketika mendengar ayat ini, saya terlintas satu ayat yang berbunyi demikian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah ikut serta, bahasa Inggrisnya, all things work together, untuk memberikan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah, bagi orang yang terpilih sesuai dengan rencananya, terpanggil sesuai rencananya. Kalau bahasa aslinya, all things works together. Jahat, baik, indah, buruk, segala macam pengalaman hidup kita itu semuanya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, hari ini ketika rekaman khotbah ini dibuat, Yakub Utama meninggal dunia, dan dia memberi legacy yang luar biasa buat Indonesia. Dan salah satu kunci rahasia hidupnya, kata dia, ada kebetulan-kebetulan yang ajaib dalam hidup, dan itu dia yakini sebagai Providentia Dei, atau penyelenggaraan ilahi, karya ilahi, kasih ilahi. Semua seperti kepingan-kepingan kebetulan, tetapi semua ketika dilihat dari kacamata iman, ini betul-betul karya Tuhan. Ini benar-benar kebaikan Tuhan. Nah, itu yang Yusuf kemudian katakan juga kepada saudara-saudaranya. Kamu sudah berbuat yang jelek. Kamu mereka-rekakan. Berarti banyak hal yang jelek yang aku alami gara-gara kamu. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tetapi ketika kamu menyakiti aku dulu, di situ Allah juga bekerja untuk membuat aku tetap baik. Ketika aku dibuang dan aku sakit hati, Allah ikut bekerja dalam sakit hatiku untuk kebaikan. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf berdamai dengan kepahitan, mengampuni pelanggaran saudara-saudaranya. Justru itu membuat Yusuf kemudian menjadi lebih jernih melihat, karena saudara-saudaranya lah dia bisa seperti sekarang. Tetapi karena dia tahu itu karena Allah yang bekerja melalui saudara-saudaranya, dia tidak dendam seperti kawan saya kepada kakaknya. Dia justru melihat, oke, kalau aku sukses itu karena Allah bekerja melalui tindakan jahat yang kamu lakukan. Jadi, saya sudah mengampuni. Nah, saudara-saudara, saya mengerti pengampunan itu lebih mudah untuk dikatakan ketimbang dikerjakan. Tetapi saudara-saudara,
Ini yang diperlukan oleh orang-orang yang menyimpan kemarahan, dendam, kegetiran, kepahitan. Karena orang-orang seperti ini hidupnya tidak pernah bahagia, sebab dia tidak pernah mau memberikan pengampunan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yusuf bisa? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa? Bagaimana supaya kami bisa? Saudara-saudara, ingat gak di dalam Injil ada kisah tentang pengampunan? Petrus bertanya kepada Kristus, berapa kali sih kami harus mengampuni? Sampai 7 kali? Itu angka sempurna. Sesempurna itu saya harus mengampuni. Apa jawab Tuhan? Bukan. Bukan 7, tetapi 70 kali 7 kali. Tidak ada batas. Nah, kenapa saudara? Yesus kemudian menjelaskan, pengampunan itu seperti orang yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta pada zaman itu adalah jumlah yang nggak logis, nggak rasional. Orang yang punya hutang 10.000 talenta itu nggak mungkin bisa dibayar. Maka dalam kisah itu diceritakan, dia mengadakan perhitungan, dan karena tidak mampu melunaskan, raja itu memerintahkan supaya dia, istri, anaknya, segala miliknya dijual. Hidupnya sudah diambil. Dia sudah tidak punya hak atas hidupnya karena hutangnya besar sekali. Tapi karena belas kasih Tuhan, dia diampuni. Hutangnya yang tidak terbayar dilunasi. Sayangnya, orang ini kemudian ketika ada orang yang punya utang ke dia 100 dinar, dia marah. Dia mencekek orang itu dan bilang, bayar hutangmu. Orang ini membuat kesal raja. Karena apa? Karena dia sudah mendapat uang yang lebih besar, 10.000 talenta pengampunan. Nggak ada nilainya tidak terhitung. Tapi untuk orang yang 100 dinar, dia hitung-hitungan. Nah, saudara-saudara, yang mau dikatakan begini. Pengampunan itu adalah tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Membenci itu tindakan manusia. Mengampuni itu tindakan Allah. Maka dari itu, kalau saat ini saudara-saudara bergumul untuk mengampuni orang yang bersalah, bergumul karena tidak bisa menerima kejadian masa lalu, bergumul karena saudara sakit hati dan tidak mau mengingat-ingat itu, maka saudara ingat Tuhan di atas kayu salib memberikan pengampunan untuk saudara sebanyak 10.000 talenta. Tidak ada batasnya. Bahkan hidupnya sendiri diserahkan di atas kayu salib untuk menunjukkan siapapun saudara, berapa banyak pun kesalahan saudara, Allah di dalam Yesus mengampunimu, mengasihimu, memelukmu. Nah, 10.000 talenta itulah yang sudah kita punya. Kita kaya di dalam Allah. Karena Allah. Kalau ada orang yang butuh pengampunan, ya kita tinggal bagi. 100 dinar itu kecil dibanding 10.000 talenta. Saudara-saudara, ini kunci pengampunan Kristen. Kenapa Yusuf bisa mengampuni? Karena dia melihat ada karya Allah yang sudah lebih dulu mengasihi dia. Bekerja di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Bahkan Allah bisa bekerja merubah hal buruk menjadi kebaikan untuk hidupnya. Nah, hari ini saudara dan saya diminta untuk mengingat apa pengalaman di masa lalu yang membuat saudara trauma, marah, sedih, geram, kesal, dan itu terus saudara tanpa sadari menjadi kepahitan dalam hidup sehingga saudara hidupnya tidak bahagia. Ingatlah peristiwa itu. Di dalam kesendirian saudara, ingatlah peristiwa itu. Lalu bawalah semuanya di dalam kasih Kristus. Taruh itu semua di bawah salib Kristus. Ingatlah Allah di dalam Kristus mengampunimu. Dan karena itu juga saudara sebetulnya punya modal spiritual untuk bisa mengampuni masa lalumu yang buruk, orang lain yang menyakitimu,
atau orang tua atau saudara yang selama ini membuat saudara betul-betul tidak bahagia. Yang kedua, saudara-saudara, saya menggambarkan karena Yusuf sudah mengampuni, sudah bersih cawan hidupnya, tidak ada kepahitan dan kekotoran di dalam cawan atau gelas hidupnya. Kemudian Yusuf bisa berbagi, bisa menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Di dalam bacaan kita dikatakan, jadi jangan takut. Aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, ada orang yang hidupnya sudah tidak kurang secara materi, tapi orang ini pelitnya setengah mati. Ada orang yang hidupnya sudah tidak kurang apa-apa secara materi, tapi dia sulit atau enggan berbagi. Kalaupun berbagi, biasanya ngedumel dulu, marah dulu, kesal dulu, menghakimi dulu. Kamu kerjanya nggak bener sih, nyusahin orang aja. Ini. Nah, orang-orang seperti ini gelas hidupnya masih kotor. Air di dalam hidupnya itu belum bersih. Sehingga ya susah untuk bisa dibagikan kepada orang untuk diminum. Karena orang yang minum itu nggak mau minum dari gelas atau cawan yang kotor. Dan dia sendiri sadar dirinya belum bisa menjadi berkat atau berbagi untuk orang lain. Orang-orang seperti ini selalu punya prinsip having more, having more, having more. Memiliki lebih, kurang terus, dan pelit terus. Tidak pernah mau berbagi. Percayalah, kalau ada orang seperti itu, orang itu nggak pernah bahagia. Gimana bahagia sudah punya banyak, terus merasa miskin. Nah, saudara-saudara, kalau saudara punya gejala sakit rohani seperti itu, maka yang pertama-tama harus saudara lakukan, mengampuni, berdamai dengan masa lalu, dengan diri sendiri, dengan orang lain. Baru setelah itu saudara bisa berbagi dengan orang lain. Cawan kehidupan saudara sudah bersih, tidak punya kepahitan. Karena saudara melihat Allah sudah mendatangkan kebaikan untuk hidup saya. Ketika berkat Allah dicurahkan ke cawan hidup saudara, airnya juga bersih, berkatnya juga bersih. Dan itulah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dia tidak pernah berpotensi menjadi kotor, karena apa yang didapat dengan daya tampung tertentu, itu dikeluarkan terus. Sehingga turun lagi yang baru, dikeluarkan lagi yang baru, turun lagi, dan seterusnya. Tetapi cawan hidup orang-orang yang tidak mau berbagi, biasanya luber, nggak pernah mengalir, dan banyak lumut dan kotorannya. Nah, hari ini, saudara dan saya dipercaya untuk bisa mengampuni, berdamai dengan kehidupan kita, sekaligus setelah itu kita juga diminta untuk berbagi kepada sesama. Apapun keadaan saudara, saudara bisa berbagi untuk orang yang membutuhkan. Tidak selalu materi. Saudara bisa memberi hati, senyuman, kasih sayang, perhatian, doa. Dalam kesulitan, kekurangan saudara, itu bisa saudara berikan ketika saudara merasakan Tuhan sudah baik di dalam kehidupan saudara, sama halnya dengan Yusuf yang sudah menerima kebaikan Allah. Mari saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 yang belum reda, kita mau berdamai dengan hidup kita, mengampuni masa lalu kita, sehingga kita dimampukan untuk berbagi kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Victor Nihin. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam suka dan dalam bahagia. Muliakanlah atas kebesarannya Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Muliakanlah atas kebesarannya Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Selamanya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami terima. Kami yakin Roh Kudus yang sudah menolong kami mengerti firman Allah, menolong kami juga untuk melakukannya hari lepas hari, supaya kami bisa berbahagia.
Kami ingin bisa berdamai dan bersyukur dengan hidup kami, sehingga kami bisa melihat karya Allah dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat dan berbagi untuk orang lain. Pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara Indonesia dan seluruh pemerintah dunia dalam perjuangan mengatasi pandemi COVID-19. Pimpin orang-orang yang Tuhan percaya untuk menemukan vaksin, agar vaksin yang sudah diketemukan boleh diproduksi secara lebih cepat dan massal, sehingga kami punya kemungkinan untuk memiliki imunitas lewat vaksin yang didapatkan. Kami berdoa khusus untuk Kota Bogor, biar Tuhan juga memberikan hikmat, ketegasan kepada pemerintah, juga disiplin kepada warganya, agar di satu sisi kami tetap produktif dari sisi ekonomi, tetapi juga tetap menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, sebab tanpa itu kami sulit berharap pandemi COVID ini segera kami lewati. Kami juga bersyukur sebab gereja Tuhan tetap diberkati. Kami bersyukur sebab GKI Bogor Baru, GKI Pengadilan, GKI Pos Jemaat Sentul di Kota Bogor tetap menjadi berkat untuk jemaat dan untuk masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang tetap mendoakan satu sama lain, berbagi satu sama lain, dan terus mendukung pelayanan gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar gereja dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian kreatif agar pelayanan tetap bisa dilakukan dan gereja tetap bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tetap menjadi berkat baik untuk jemaat dan juga untuk masyarakat. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati kami dalam pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih buat campur tangan Tuhan di dalam studi anak-anak atau cucu-cucu kami, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Terima kasih kami yang kekurangan juga ditopang oleh Tuhan lewat pertolongan jemaat atau saudara-saudara. Kami ingin agar terus merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kami tetap bersyukur dan tetap menjadi berkat. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Adi Halim, Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Bapak Paul Margono, Oma Siboro, dan saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami menyerahkan para lansia ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga terus merasakan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, inilah rangkaian syafaat yang kami tahu Tuhan dengar dan jawab semua seturut dengan rencana Tuhan yang baik dan indah. Kami naikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, berkat dan penyertaan Tuhan telah kita rasakan sepanjang hidup kita. Sekarang saatnya mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Kita akan menyampaikan persembahan terbaik kita, sekali lagi, yang terbaik dari kita. Dengan didasarkan pada nats dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita bisa beribadah di gedung gereja.
atau ditransfer ke rekening bank BCA dengan nomor account 095 5003 999 atas nama GKI Bogor Baru. Mari kita berdoa. Dengan sukacita kami membawa persembahan kehadapan-Mu ya Allah. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripada-Mu. Kami memohon hikmat dan kekuatan untuk mampu mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa kiranya majelis jemaat diberi kesanggupan untuk mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita semua percaya Allah kita ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup saudara dan saya. Sama seperti yang Yusuf sudah alami dalam kesulitan dan pergumulan hidup karena tindakan jahat saudara-saudaranya, Allah ikut bekerja. Dan kita tahu itu yang membuat Yusuf kemudian bisa mengampuni dan berbagi. Hari ini saudara dan saya dipercaya, diutus oleh Allah untuk bisa melakukan hal yang sama juga. Mari kita terima pengutusan dari Tuhan agar kita bisa mengampuni dan berbagi.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.